pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selalu semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang sumber daya alam. Pengertian dari sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Jadi, segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia disebut sebagai sumber daya alam. Setelah kalian tahu tentang pengertian dari sumber daya alam, Pak Guru akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya adalah angin, kemudian air, kemudian tumbuhan, kemudian hewan, dan sinar matahari. Sedangkan pengertian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakan kembali. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, emas, perak, dan lain-lain. Selain dikelompokkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam juga dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati, yang kedua sumber daya alam non-hayati. Pengertian dari sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati, contohnya fosil, mineral, matahari, udara, dan air. Pembahasan selanjutnya adalah sumber daya alam bahan tambang. Bahan tambang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bahan tambang dikelompokkan menjadi tiga. 1. Bahan tambang organik. 2. Bahan tambang logam. 3. Bahan tambang anorganik non-logam. Bahan tambang organik adalah bahan tambang yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup kecil yang terpendam selama jutaan tahun. Contohnya batu bara, minyak bumi, gas alam, batu kapur, dan aspal. Yang kedua, bahan tambang logam. Bahan tambang logam terbentuk karena adanya unsur-unsur logam dalam bumi. Contohnya emas, perak, nikel, besi, dan timah. Bahan tambang yang ketiga adalah bahan tambang anorganik non-logam. Bahan tambang anorganik non-logam terbentuk dari unsur anorganik non-logam yang terkandung dalam bumi. Contohnya adalah batu abu, belerang, yodium, intan, dan marmer. Inilah penjelasan tentang materi sumber daya alam. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, pantang menyerah, belajar terus-menerus.